Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du, ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Al-Hadithur Rabi' dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kesempatan kali ini kita bahas mengenai Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Hadis keempat ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti biasa, sebelum kita terjemahkan, sebelum kita bahas matannya, maka kita sedikit lebih dekat mengenal sahabat yang merawikan hadis ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang senior dari segi keislaman, termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, bahkan terhitung 7 sahabat pertama yang masuk Islam, ya. Dan sebab keislamannya itu disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa beliau ini kan sehari-hari aktivitasnya adalah mengembala kambing, ya, di Mekah. Saat itu masih di Mekah, makanya beliau kelahiran Mekah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini ketika itu mengembala kambing, lalu Rasulullah SAW datang menjumpainya. Ya gulam, kata Rasulullah, karena memang masih seusia gulam, seusia 10 tahunan kurang lebih. Maka dipanggil Rasulullah, ada yang sudah bisa keluar susunya enggak, air susunya enggak? Kata Abdullah bin Mas'ud, ada ya Rasulullah, ada gitu. Hanya saja saya kan bukan punya saya gitu. Ya, baiklah kalau begitu, ada enggak yang betina yang belum dibuahi, yang belum dikawinkan? Nah, lalu didatangkanlah ya kambing yang betina yang belum dikawinkan, artinya masih perawan, masih gadis istilahnya, masih perawan kambingnya. Lalu Rasulullah mengusap bagian susunya, jadi keluarlah air susunya, ya, terus sampai Abu Bakar menadahi dengan wadah, ya. Lalu kemudian Rasulullah bilang kufi atau iklis, jadi berhentilah, lalu kemudian berhenti. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat kejadian itu dan langsung masuk Islam, menyatakan keislamannya. Ya, itu salah satu sebab, atau itu sebab dari masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, dan beliau ini meskipun secara fisik itu adalah sangat kecil, kurus, bahkan kakinya itu sangat kecil sekali. Ya, karena begitu kecilnya, suatu ketika beliau ini naik pohon arok. Pohon arok ini adalah pohonnya siwak. Jadi siwak yang kita pakai itu pohonnya namanya arok, kayu arok. Nah, lalu diketawakanlah oleh orang-orang kafir Mekah. Jadi karena apa? Karena saat naik kayu arok, tersingkaplah bajunya dan kelihatan kakinya yang sangat kecil, jadi kelihatan lucu. Jadi ditertawakanlah saat itu, dan Rasulullah mengetahuinya. Lalu Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa
Kedua kaki Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu jauh lebih berat ya nanti di hari kiamat ya. Itu adalah sangat berat sekali nanti di hari kiamat. Ya, jangan ditertawakan nantinya. Ya, karena ditertawakan seperti itu Abdullah bin Mas'ud menangis ya. Jadi menangis dan Rasulullah juga terlihat sedih ya, karena melihat Abdullah bin Mas'ud menangis. Lalu kemudian malaikat Jibril datang justru dalam keadaan tertawa. Kata malaikat Jibril, apa lucu itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa kamu tertawa? Dia kan sedang menangis, kenapa kamu tertawakan? Kata malaikat Jibril, nanti kamu akan tahu sendiri apa sebab saya tertawa. Dan ternyata benar bahwa yang menyebabkan malaikat Jibril tertawa ini karena malaikat Jibril sudah tahu bahwa nanti yang membunuh, yang motong leher Abu Jahal itu adalah Abdullah bin Mas'ud di perang Badar. Ya, dan saat itulah ya malaikat Jibril juga menemui Rasulullah SAW dan menunjukkan bahwa inilah sebab saya tertawa. Jadi sudah terbalas istilahnya pelecehan, bulian dulu saat Abdullah bin Mas'ud masih di Mekah, sekarang terbalas di perang Badar. Dia berhasil memotong leher Abu Jahal ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang lumayan banyak meriwayatkan hadis ya. Tercatat beliau itu meriwayatkan hadis sekitar 848 ya, 848 hadis. Jadi termasuk ya lumayan banyak beliau memberikan hadis ya, karena sehari-hari memang sejak Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam, beliau berkhidmat melayani Rasulullah SAW sehari-harinya. Jadi tukang bawa sendalnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini bagian bawain sendal Rasulullah SAW, dan beliau selalu hadir semua peperangan ya yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau hadir semua peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa bacaan Al-Quran kita riwayat Asim itu salah satu jalur ya, selain yang riwayat Hafaz itu kan ada riwayat Syu'bah, itu juga melalui Abdullah bin Mas'ud. Jadi di ujungnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi berguru silsilahnya ke sana. Jadi kalau yang riwayat Hafaz itu muaranya adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, sedangkan yang riwayat Syu'bah dari Imam Asim itu adalah muaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi itu mengenai Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sangat banyak juga pujian-pujian Rasulullah mengenai keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ya, man sarrahu an yaqra'al Qur'an ya. Jadi intinya orang yang ingin baca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, nah, bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud ya, karena beliau semua tahu. Bahkan dalam sebuah makalah yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, saya tahu Al-Quran di mana diturunkan dan kapan diturunkan, semua saya tahu ya. Itu menunjukkan bahwa memang beliau ahli dan memang benar-benar mengetahui tentang Al-Quran. Jadi ya, beliau mengatakan di sini salah satu makalahnya, ma min ayatin fil Quran illa wa a'lamu mata nazalat wa aina mata nuzilat wa aina nazalat wa fi man nazalat. Jadi saya tahu ayat ini kapan turun, di mana turun, dan untuk siapa turunnya. Ya, karena begitu mulazamah dengan Rasulullah, selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau di zaman Sayyidina Umar ditunjuk sebagai
menteri kehakiman untuk Kufah. Menjadi menteri kehakiman bersama Ammar bin Yasir. Jadi di Kufah. Beliau wafat di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi di pemerintahan Sayyidina Utsman, dan kuburan beliau ada di Al-Baqi di Madinah. Dia kembali ke Madinah setelah bertugas di Kufah. Demikian sedikit mengenai Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita yang mengenal melalui pendekatan hadis yang keempat ini, mudah-mudahan besok di hari kiamat kita juga dikenal oleh beliau dan diakui salah satu santrinya, istilahnya santri yang pernah ngaji hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami diceritain oleh Rasulullah SAW, didawin oleh Rasulullah SAW, wa huwa shadiqul masduq, di mana Rasulullah itu adalah orang yang jujur dan dipercaya. Dawuh beliau, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Sungguhnya seorang itu diciptakan awal mulanya di perut ibunya. Arba'ina yawman nutfatan, selama 40 hari itu berupa cairan sperma. Jadi selama 40 hari masih berupa cairan sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika, kemudian 40 hari berikutnya itu berubah, yang awalnya cairan sperma berubah menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah. Jadi segumpal darah yang menempel, ya, menempel di dinding rahim itu selama 40 hari kedua. Kemudian summa yakunu mudghatan mithla dzalika, kemudian di 40 hari ketiga berproses lagi, berubah menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Ya, di mana di 40 hari ketiga itu segumpal daging itu mulai disempurnakan organ-organ tubuhnya. Mata, semua tulang, rangka, semuanya itu disempurnakan di 40 hari ketiga. Jadi hari ke-120. Jadi usia janin, usia kandungan 120 hari itu sudah sempurna dalam segi anggota tubuhnya, organ-organnya. Ya, mudghah, terus kemudian disempurnakan dengan organ-organ jantung segalanya, dan ketika sempurna summa yursalu ilaihil malak. Jadi di usia 120 hari itu Allah mengirim seorang malaikat fayamfukhu fihi ruha, yang ditugasin untuk meniupkan ruh. Jadi casingnya sudah jadi lengkap, semua organ komponennya semua lengkap, baru Allah kirim malaikat jadi di usia kandungan 120 hari itu untuk meniupkan ruh. Nah, jadi di usia 120 hari kandungan itu janin itu mulai hidup, mulai berdetak jantungnya, mulai hidup, jadi manusia, calon manusia yang sudah hidup, sudah ada roh. Ya. Jadi setelah meniupkan ruhnya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Jadi malaikat tadi yang dikirim oleh Allah itu ditugasin untuk mencatat 4 hal. Yang pertama bi rizqihi. Jadi menulis, mencatat mengenai rezekinya. Jadi ibarat sebuah produk, jadi sudah dicatat speknya itu seperti apa. Ini rezekinya seberapa rezeki calon manusia ini. Banyak, sedikit, itu sudah dicatat, sudah ada dalam ya istilahnya catatan malaikat. Wa ajalihi, dan ajalnya. Jadi semua juga sudah dicatat. Rezekinya berapa, ajalnya kapan, di mana, itu semua sudah dicatat di usia kandungan 120 hari. Wa amalihi, dan amalnya. Jadi amalnya, wa syaqiyun au sa'idun, jadi juga tercatat dia termasuk orang yang celaka ataupun yang beruntung. Jadi semuanya tercatat. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Jadi Rasulullah sampai bersumpah, fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha, zat yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selainnya, ya,
Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya seseorang dari kalian akan beramal dengan amalan ahli surga. La ya'malu bi'amali ahlil jannah, akan beramal, akan berperilaku seperti perilakunya ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, hingga di antara dia dan surga itu tidak ada space, nggak ada penghalang, nggak ada jarak, illa dira'un, kecuali satu dira'. Karena begitu dekatnya, karena begitu banyaknya amal ibadahnya. Fayasbiqu alaihil kitabu, lalu ternyata di catatan itu orang itu tercatat sebagai ahli neraka. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab, orang itu ternyata tercatat sebagai ahli neraka. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Karena sudah tercatat di situ di catatan yang ditulis oleh malaikat di usia 120 hari kandungan itu, maka lambat laun nanti orang yang sebelumnya itu begitu taat, begitu banyak ibadahnya, dia akan belok. Faya'malu bi'amali ahli nar, jadi pada akhir usianya dia beramal dengan amalnya ahli neraka. Jadi akan beramal amalannya ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu ia juga memasuki neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sungguhnya salah seorang kalian itu akan beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', hingga karena begitu banyaknya amalan ahli neraka yang ia lakukan, begitu banyaknya maksiat, dosa yang ia perbuat, maka sampai tidak ada lagi jarak antara dia dan neraka illa dira'un, kecuali satu dira'. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, namun di catatan amalnya, di catatan takdirnya, dia adalah ahli surga. Maka di ujung usianya faya'malu bi'amali ahlil jannah, di akhir usianya dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, dan ia pun akan masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini beberapa banyak pelajaran di hadis yang keempat ini kita bisa ketahui. Diantaranya di sini ya, bahwa Rasulullah SAW memberikan pelajaran tentang awal penciptaan manusia. Ya, bahwa 40 hari pertama dia masih berupa cairan sperma, lalu berproses lagi berubah jadi alaqah, jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian disempurnakan oleh Allah semua organ-organnya di 120 hari. Kemudian ditiupkan ruh dan dicatat semua istilahnya rezeki, ajal, amal, termasuk yang baik atau tidak, itu sudah ada catatannya. Karena Allah maha mengetahui akhir dari makhluknya. Jadi dari proses penciptaan manusia ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ya, Allah maha kuasa untuk menciptakan manusia hanya cukup dengan kun fayakun. Tapi di sini disebutkan sebuah proses, itu menunjukkan bahwa hidup itu perlu proses. Nggak ada bim salabim dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, karena penciptaan kita menjadi seorang manusia ini juga melalui proses dari cairan menjadi darah, kemudian menjadi mudghah, menjadi embrio, menjadi janin yang disempurnakan, ditiupkan ruh. Itu menunjukkan bahwa kita hidup itu harus berproses, harus menjalani proses. Ya, harus sadar dengan proses kehidupan ini. Untuk menjadi baik ya perlu berproses. Nggak ada bim salabim, untuk sukses perlu berproses. Kemudian itu pelajaran pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW bahwa seseorang itu jangan sampai terlena dengan amalnya. Ya, jadi yang dimaksudkan tadi di akhir hadis Rasulullah itu bahwa
seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, akan karena begitu banyaknya ibadahnya, amalan ahli surganya, ya, sehingga mungkin terlena dengan amalan tersebut. Karena nggak tahu seperti apa akhirnya, maka jangan sampai terlena dengan amalan yang sudah dilakukan. Jadi yang dimaksudkan bagian akhir tadi dari hadis itu, seorang kalian beramal dengan amalan ahli surga, lalu ternyata di ujungnya masuk neraka. Begitu juga ada seorang yang beramal dengan ahli neraka begitu banyak, sehingga begitu dekat dengan neraka, tapi ternyata di ujung hidupnya dia masuk surga. Itu bukan berarti kita jadi putus asa, pasrah dengan takdir, tidak. Bahkan yang dimaksudkan dari baginda Rasulullah SAW itu adalah kita perlu perlu sadar diri. Ya, ketika kita berada dalam posisi taat kepada Allah, banyak ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai terlena. Karena di ujung kehidupan kita nggak tahu. Begitu juga ketika kita banyak dosa, merasa banyak dosa, banyak kesalahan, juga jangan putus asa. Karena bisa jadi catatan amal kita, bisa jadi di ujung hidup kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan surga. Jadi yang sedang taat, yang sedang baik, jangan terlena dengan kebaikannya. Sedangkan yang saat ini masih bergelimang dengan dosa, terjerumus dalam kemaksiatan, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dari bagian terakhir hadis ini. Bukan berarti sudahlah pasrah dengan takdir, juga kalau waktunya masuk neraka, kalau sudah takdirnya masuk surga, jangan. Karena tadi sudah ditegaskan, pertama itu harus ada proses. Orang yang mau berproses menjadi baik dan terus menjaga keistiqomahan untuk menjadi baik, maka di akhir ujung dari usianya juga akan baik. Ya. Jadi wanti-wanti atau peringatan dari Rasulullah di bagian akhir hadis ini itu adalah untuk kasus-kasus tertentu, kasus yang sedikit. Yang banyak adalah orang baik yang istiqomah itu ujungnya akan baik. Begitupun orang buruk, banyak dosa dan istiqomah dalam dosanya, ya dia akhirnya akan neraka. Ya. Meskipun ada kasus-kasus tertentu, beberapa kasus yang sedikit istilahnya jumlahnya, bahkan lebih banyak justru yang baik istiqomah itu berujung dengan baik. Yang baik berujung dengan buruk itu hanya berapa kasus aja, hanya berapa orang tertentu. Sebagai pelajaran, sebagai pengingat bahwa orang baik ya itu harus tetap istiqomah dan jangan pernah meremehkan orang yang berbuat dosa. Ya, begitu juga orang yang sedang berbuat dosa, biar tidak berputus asa dari rahmat Allah dan mau menjadi baik. Ya. Jadi itulah proses. Jadi ditegaskan, tadi diingatkan di awal, hidup itu perlu proses. Untuk menjadi baik itu harus berproses. Dan selagi mau terus berproses, insya Allah ujungnya itu adalah baik. Ya. Jadi hanya sebagai pengingat, itu bukan hukum umum. Jadi buat apa sholat, buat apa ibadah, kalau ternyata di ujungnya masuk neraka. Kalau sudah ternyata takdirnya masuk neraka. Nah, dengan ngomong begitu, dia sudah tidak istiqomah dengan kebaikannya. Ya. Jadi pokoknya kalau orang baik itu pasti Allah sudah mudahkan untuk masuk neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi orang itu akan dipermudah menuju takdirnya. Ya. Akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju takdirnya. Yang mau berproses menjadi baik, Allah akan mudahkan langkahnya untuk menjadi baik. Jangan berputus asa dan jangan terlena. Itu inti dari penggalan bagian terakhir dari sabda Rasulullah SAW tadi. Ada orang yang beramal amalan surga, tapi di ujung usianya ternyata dia termasuk ahli neraka. Dan begitu juga orang yang ya sehari-harinya sepanjang hidupnya dia beramal ahli neraka, tapi ternyata di ujung hidupnya dia termasuk ahli surga. Ya, itu untuk pengingat itu loh, biar nggak terlena dan juga nggak putus asa. Karena jenis orang hidup itu setidaknya para ulama mengatakan ada 4 macam. Ya, ada kategori orang manusia yang hidupnya sepanjang hidupnya memang beriman. Iman istiqomah dalam keimanan, tentu dia akan dan meninggal dalam bawa iman,
maka dia akan masuk surga tentu. Dan ada juga orang yang sepanjang hidupnya dia tidak beriman, tapi di ujung hidupnya dia beriman. Seperti apa contohnya? Seperti para penyihir Fir'aun. Sepanjang hidupnya dia mengabdikan diri untuk Fir'aun, menjadi penyihir. Tapi di ujung hidupnya ya dia mendapatkan hidayah dan belum ada ibadah, belum ada amalan apapun, hanya dapat hidayah bahwa dia mengakui ketuhanan, mengakui rububiyah, mengakui bahwa jalannya Fir'aun adalah jalan yang sesat. Nah, ada juga orang yang memang sepanjang hidupnya dia bermaksiat, sepanjang hidupnya dengan amalan ahli neraka, dan juga mati dalam keadaan neraka, yaitu jelas neraka. Ya, innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar. Itu jenis orang yang ketiga, ada seperti itu. Manusia seperti itu. Ya. Jadi kalau orang yang kafir sampai dari awal sampai ujung, sampai finishnya kafir, ya jelas itu di neraka. Ya. Ada yang ujungnya beriman, sampai finish dia beriman, ya surga. Ada yang startnya, yang awalnya dia tidak beriman, tapi di ujungnya beriman, dia surga. Ada yang awalnya dia beriman, tapi di ujungnya kafir, dia neraka. Ada juga orang yang dari awal hingga akhir dia kafir, sudah tentu dan pasti itu di neraka. Jadi sekali lagi, bagian akhir dari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di hadis keempat ini adalah sebagai pengingat, jadi sebagai alarm bagi kita, ya, bahwa hidup itu perlu berproses dan jangan terlena, harus selalu waspada dan jangan berputus asa. Nah, jadi stabil, jadi balance, seimbang, ya, antara rasa khawatir dengan rasa harap. Jadi ya harus seimbang. Kalau terlalu berharap, ya terlalu berharap nanti ceroboh. Ya, tapi kalau terlalu khawatir nantinya putus asa. Ini mengenai pelajaran di hadis keempat. Sebagai penutup dari pertemuan kita mengenai hadis keempat ini, ada sebuah kisah yang mungkin masyhur dan kita semua tahu, yaitu tentang kisahnya seorang ulama, seorang abid, seorang kiai istilahnya yang bernama Barsisah. Ya. Kita mungkin bisa ambil pelajaran dari kisah hidupnya. Yang dikisahkan bahwa Kiai Barsisah ini punya santri kurang lebih 60.000 santri, ya, dan semuanya wali, semuanya hebat-hebat, bisa terbang semuanya. Di kisah itu disebutkan karena begitu solehnya, karena begitu tingginya ilmu ya syariat hakikatnya, ilmu ma'rifatnya. Dan begitu juga saking berkahnya, jadi menjadi santrinya Kiai Barsisah, jadi 60.000 santrinya semuanya bisa terbang. Luar biasa. Tapi apa ternyata Kiai Barsisah yang sedemikian hebat, luar biasa, dahsyat, di akhir ujungnya dia meninggal dalam keadaan kafir. Bagaimana kisahnya? Nah, jadi iblis saat itu mengetahui bahwa Kiai Barsisah ini, jadi hasil ngupingnya iblis itu disebutkan bahwa Kiai Barsisah ini di akhir usianya dia mati kafir. Sehingga begitu bersemangat setelah dapat bocoran info A1 istilahnya, iblis ini bersemangat untuk menggoda atau untuk menjerumuskan Kiai Barsisah. Sehingga iblis ini datang menemui Kiai Barsisah. Dia menyamar sebagai seorang yang ingin datang mencari ilmu, ingin jadi santri. Iblis jadi datang ingin menjadi santrinya Kiai Barsisah dan diterima oleh Kiai Barsisah. Ya, singkat cerita iblis diterima oleh Kiai Barsisah. Dan selama nyantri, dari awal nyantri iblis ini memang karena niatnya menjerumuskan, jadi
salah satu step awal atau strategi awal iblis. Jadi dari awal nyantri iblis ini nggak pernah tidur. Ya, jadi nggak pernah tidur, nggak pernah makan, ya, setiap 3 hari. Jadi 3 hari nggak makan, nggak tidur, nggak minum, nggak makan, nggak tidur, nggak minum, ya iblis. Nah, tujuannya untuk ya memang menjerumuskan kebersiso. Dan diketahui oleh kebersiso, lalu bilang saya aja ini tetap puasa, tetap ya berbuka, kadang puasa kadang enggak, ya tidur, ya makan, ya minum. Kamu gimana kok bisa nggak makan itu dan kuat ibadah? Padahal saya beribadah, jadi di dalam riwayat itu disebutkan kebersiso ini ibadah selama 220 tahun. Jadi kata kebersiso, saya sudah 220 tahun ibadah ini nggak bisa seperti itu sampai 3 hari. Kira-kira apa rahasiamu? Jadi tanya rahasia kepada santri barunya yang iblis itu. Kemudian iblis itu membocorkan rahasianya bisa nggak makan, nggak tidur, dan kuat ibadah selama 3 hari adalah dia, kata iblis, coba kamu bermaksiat kepada Allah. Kamu kan nggak pernah maksiat selama 220 tahun, ibadah mulu. Jadi kiai karena nggak pernah maksiat, itulah karena nggak punya kekuatan seperti saya. Coba sekali maksiat, nanti kan bisa tobat. Allah Maha Rahim, Allah Maha welas asih, Maha penyayang, Maha pengasih, Maha penyayang, yang tentunya akan menerima tobat hambanya. Jadi begitu berhujjah iblis, minta ampun kepada Allah, nanti sekali aja bermaksiat. Memang maksiatnya apa? Ya sesekali zina, kata iblis. Jadi kiainya disuruh berzina. Kata kebersoh, oh nggak bisa ya kalau berzina, nggak mungkin, kata. Ya udah kalau nggak bisa berzina, kata santrinya itu, coba bunuh orang. Apalagi bunuh orang gitu, nggak bisa. Lalu kemudian begini aja, coba kamu mabok, sekali aja mabok. Jadi dicoba untuk sekali aja mabok. Kalau mau kuat untuk beribadah selama 3 hari nonstop, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Coba sekali mabok, dan itu tentu dosa mabok kan dosa ringan, kata iblis, kata santri baru tadi itu. Dan urusannya hanya kepada Allah. Kalau zina kan urusan dengan yang dizinai, dan kalau membunuh urusannya dengan manusia yang dibunuh, yang dizalimi. Kalau mabok kan hanya urusannya dengan Allah, bisa tobat gampang. Nah, lalu kebersusun nanya, gimana cara beli minumannya? Ya udah, kamu datang aja ke sebuah kampung, kata iblis itu. Ya, kamu datang sebuah kampung, di situ ada jual minuman keras. Jadi datanglah ke kampung tersebut berdasarkan istilahnya petunjuk iblis, petunjuk santrinya yang baru itu. Kebersusun datang ke kampung itu untuk minum khamr, untuk mabok, mencoba mabok sekali seumur hidup. Ternyata yang jualan khamr itu adalah wanita yang sangat cantik banget. Ya. Akhirnya saat mabok, karena melihat wanita itu sangat cantik, namanya orang mabok, itu biasanya syahwatnya meningkat. Kesadarannya menurun, tapi syahwatnya meningkat orang mabok itu. Hingga dia tergoda untuk berzina dengan wanita tersebut. Nah, setelah berzina, ternyata ketahuan wanita itu punya suami. Suaminya datang, karena khawatir ketahuan, lalu suaminya pun dibunuh oleh kebersiso. Jadi lengkap sudah. Dosa mabok, dosa zina, dan dosa membunuh orang. Lalu santri yang baru tadi itu iblis, ya, dia lapor ke sultan, lapor ke pemerintah bahwa kebersiso sudah melakukan kejahatan, ya, zina, mabok, zina, dan membunuh. Lalu ditangkaplah kebersiso, singkat cerita ditangkap dan dihukum. Karena dia mabok, hukumannya 80 cambuk. Nah, kemudian karena dia zina, maka
hukumannya adalah 100 cambuk. Ya, karena belum nikah. Zina yang nggak nikah, yang nggak muhson kan 100 cambuk. Kemudian kejahatan pembunuhannya itu dihukum pancung, disalib, jadi hukum mati. Nah, saat menjelang kematian dari Kebar Sisoh, iblis datang. Ya, iblis datang membawa kabar. Gimana rasanya, katanya, kata iblis. Setelah kemuliaan semua sudah hilang lenyap, kamu mau nggak kembali ke semula? Ya. Gimana caranya, kata Kebar Sisoh. Gampang caranya. Caranya adalah cukup kamu sujud sekali saja kepada saya. Nanti saya akan kembalikan semua istilahnya kehormatanmu. Jadi karomahmu akan saya kembalikan lagi, kata iblis. Nah, gimana saya cara sujud? Saya lagi disalib. Kamu cukup menganggukkan kepala. Ya, akhirnya Kibar Sisoh saat menganggukkan kepala itu bersamaan dengan Al-Gojo ya mengeksekusi. Jadi ya, matilah dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan sujud kepada iblis, laknatullah alaih. Jadi inilah ya, cerita sebagai penutup dari hadis yang di depan bahwa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal seorang itu tergantung akhirnya. Jadi kalau akhirnya baik, maka dia akan mendapatkan tempat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di ujung usianya dia buruk, ya maka juga akan mendapatkan tempat terhina yaitu neraka nanti di hari pembalasan. Ya, sekali lagi, jangan terlena dengan kebaikan dan jangan berputus asa karena kemaksiatan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Hadanallahu wa iyyakum. Allah a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.